Kelihatan ya, logo Polytron itu berbayang seperti itu teman-teman. Oke, yang master pasti sudah tahu kerusakannya ya. Oke, backlight sudah menyala. Coba kita ukur ya teman-teman. Saya letakkan ampermeter saya di sini, bisa kelihatan ya di skala DC. Saya taruh urun saja di sini. Kita cek tegangannya berapa pada saat inverter ini normal ya. Kita angkat ya. Nah itu dia teman-teman ya. Dia layar liar seperti itu karena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama dengan saya di channel Lebih Service. Pada kesempatan sore hari ini ya, ini menjelang malam teman-teman ya. Ada satu pasien ya, sebuah TV Polytron, tipenya itu 40T. Sebentar saya lihat dulu ya, nanti saya akan perlihatkan juga ya. Tipenya itu APLD 40T S853 ya. Oke, dengan kerusakan seperti ini teman-teman ya. Coba kita nyalakan. Lampu indikator menyala ya. Coba kita lihat apakah ada penampakannya ya. Saya start dulu teman-teman ya. Kelihatannya ini TV mau di start ya. Oke, kita start dulu dia. Maka sudah start. Belum ya. Ya, kelihatan ya, logo Polytron itu berbayang seperti itu teman-teman. Oke, yang master pasti sudah tahu kerusakannya ya. Tuh ada berbayang ya, logo Polytron ya. Nah, kira-kira kerusakannya di mana? Tapi yang master itu sudah tahu kerusakannya pasti ada di mana. Saya akan beritahu teman-teman, kerusakannya seperti ini bisa saja terjadi di area inverter backlightnya dan bisa terjadi juga di backlightnya sendiri. Oke, kalau begitu kita akan menganalisa kerusakannya teman-teman. Saya akan buka TV-nya, lalu kita akan belajar juga bersama-sama menyelesaikan kasus TV dengan kerusakan seperti ini ya. TV Polytron, tipenya PLD 40TS853. Tapi sebelum saya lanjut, jika teman-teman suka dengan channel saya, silakan teman-teman like, subscribe, komen, dan jangan lupa teman-teman bagikan jika pekerjaan saya berhasil pada sore hari ini. Kita akan buka TV-nya. Oke teman-teman, TV-nya ini ya, Polytron PLD 40TS853 ya. Kalau saya bisa katakan kerusakan dari TV ini gambarnya samar-samar ya. Kita akan buka TV-nya. Oke baik ya, kondisi mesin di bagian dalam seperti ini teman-teman. Sama seperti biasa ya. PSU-nya itu pisah dengan mainboardnya ya. Ada area PSU di sini dan ada mainboardnya. Untuk area backlight-nya di sini posisinya teman-teman ya. Ini saya sudah buka ya. Langsung kita saja melakukan pengecekan tegangan. Apakah permasalahan ada di BL-nya atau di area inverter BL-nya. Nah, untuk memastikan seperti ini teman-teman ya, saya akan ambil komentar saya. Saya coba nyalakan ya. Untuk ground saya letakkan di sini saja supaya ini soalnya di ampermeter saya agak kurang jelas ya teman-teman. Kalau saya seperti ini mungkin bisa lebih jelas ya. Oke, sekarang saja saya mau coba nyalakan ya. Kita akan lihat berapa tegangannya ya di sini ya. Oke, ini sudah ada tegangan standby ya teman-teman, sekitar 21 volt ya. Tuh, saya coba nyalakan ya, kita lihat. Oke, ada tegangan 53 volt ya. Ini belum saya start teman-teman ya. Oke, saya coba start dia dulu sebentar, apakah bisa ya. Ini soalnya tangan saya memegang probe juga teman. Kita cepat-cepat saja, kita lihat apakah mau naik. Oh, ntar ya naik ya. Ada tegangan 80, lalu dia turun perlahan ya. Ini karena dia BL-nya tuh nggak kepasang ya. Jadi makanya dia turun seperti itu perlahan ya. Oke, berarti dapat dipastikan kondisi inverternya ini dalam kondisi normal ya. Saya standbykan kembali, kita lihat
Kita tunggu dulu turun ya teman-teman ya, tegangannya sampai turun berapa pada saat posisi standby ya. Oke, dia di 50-an, 55 turun terus teman-teman ya. Nah, sekarang saya mau coba nyalakan, start dulu. Ini di sini tombolnya teman-teman ini ya. Saya start dulu. Oke, sudah saya start. Langsung kita cepat ukur di sini berapa tegangannya, apakah mau naik. Ah, itu naik ya 80 sekian, lalu dia turun ya. Dia terprotek teman-teman karena BL-nya itu nggak kepasang ya. Berarti dapat dipastikan kerusakannya itu ada di area backlightnya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Nanti juga kita akan mengukur ya berapa sih tegangan normal ya pada saat backlight dalam kondisi normal, karena biasanya teman-teman banyak yang bertanya ya, Bang, itu tegangan Polytron untuk jenis TV Polytron tipe 40 itu 40 inch itu berapa tegangan inverter keluarannya. Nanti kita akan lihat secara bersama-sama nanti teman-teman ya, setelah saya melakukan pergantian backlightnya yang bermasalah. Ini sudah jelas di backlightnya ya. Nanti setelah saya memasang backlightnya, kita ganti semua dan kondisi normal, lalu kita akan pasang ya. Oke, lalu kita akan melakukan pengecekan tegangan, berapa sih tegangan normalnya. Oke, kalau begitu saya akan langsung buka saja panelnya teman-teman. Barangkali teman-teman yang lain barangkali ada yang mau bertanya lagi gimana cara membuka panelnya ya. Nanti kalau prosesnya saya mau buka ini terlalu panjang teman-teman ya, gimana ya. Oke, saya akan buka saja ya. Yang jelas cara pembukaan panelnya mungkin biasa aja teman-teman, ataukah nanti saya buatkan tutorial di belakang lagi ya, cara membuka panel dari TV LED jenis Polytron 40 inch ya. Oke, kalau begitu saya akan buka dulu panelnya, lalu kita akan langsung mengganti BL nya, lalu kita akan mengecek nanti kondisi tegangan inverter BL nya pada saat BL nya sudah normal semua. Oke, baik teman-teman, setelah saya melakukan pergantian backlight ya, backlightnya itu sana ada ya, di sana ya. Ternyata dua baris dari backlight itu rusak teman-teman, tidak nyala ya. Mungkin ada salah satu atau dua atau tiga, tapi yang jelas kalau saya teman-teman biasakan itu mengganti backlight dengan keseluruhan ya. Oke, nah sekarang ini TV-nya saya sudah rapikan ya, sisa saya tutup prim bagian belakang. Cuman saya akan mengecek ya berapa tegangan inverter backlightnya pada saat BL-nya sudah normal ya. Oke, kalau begitu saya akan coba nyalakan dulu teman-teman ya. Sebentar, ini untuk lampu indikatornya. Saya ambil lampu meter saya dulu dan coba ya teman-teman ya, saya colokkan. Oke, lampu indikator sudah menyala ya. Ini dia lampu indikatornya menyala ya. Sekarang saya start dulu teman-teman ya. Ya, kita lihat. Nanti kita start. Oke, ntar kita tunggu ya. Ntar saya matikan dulu lampu di kamera saya. Udah kelihatan atau gimana? Bentar teman-teman, tombol switchnya ini agak macet juga ya. Oke, saya matikan dulu. Coba saya nyalakan kembali. Kita coba start dia. Oke, sudah start ya. Oke, backlight sudah menyala. Coba kita ukur ya teman-teman. Saya letakkan avometer saya di sini. Bisa kelihatan ya di skala DC. Saya taruh urun saja di sini. Kita cek tegangannya berapa pada saat inverter ini normal ya. Dia mengeluarkan tegangan berapa? Ternyata dia mengeluarkan tegangan 59 volt ya teman-teman ya. Oke. Itu dia ya. 59 volt ya keluaran tegangannya. Nah, sekarang kita akan mau melihat ya penampakan di depan ya. Kita mau lihat dulu teman-teman. Kita angkat ya. Nah, itu dia teman-teman ya, ternyata tombol switch ini dia seperti itu teman-teman ya. Jadi ini ada permasalahan di tombol switch ya. Yang jelas TV ini sudah nyala normal kembali ya. Ini ya. Oke, di tombol switch ini ya permasalahan teman-teman ya. Dia layar liar seperti itu karena tombol switchnya. Oke. Nah, sekarang saya mau coba
cabut untuk tombol switch teman-teman. Kita akan lihat ya, bentar ya, pada saat posisi TV ini nyala ya. Oke, saya cabut saja teman-teman. Apakah layarnya masih liar seperti itu? Nah, sudah, ternyata tidak ya teman-teman. Berarti memang dari tombol switchnya yang bermasalah ya. Oke, tapi yang jelas TV ini sudah normal kembali teman-teman ya. Oke, kalau begitu cukup barangkali demikian dari saya, channel Labe Servis. Jika penjelasan saya tadi ada yang kurang jelas, silakan mau teman-teman bertanya di kolom komentar ya. Insya Allah dengan sebisa saya akan menjawab pertanyaannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dari saya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.